Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak yang saya hormati, pernahkah Bapak merasa malu karena harus bolak-balik ke kamar mandi saat semua orang lain tertidur? Atau merasa kesal karena aliran kencing tak kunjung lancar, padahal tubuh sudah lelah dan hanya ingin istirahat? Atau mungkin setelah buang air, Bapak masih merasa belum tuntas dan harus kembali ke toilet dalam waktu singkat? Kalau iya, saya minta Bapak jangan abaikan sinyal ini. Karena itu bukan sekadar tanda menua, itu adalah cara tubuh berbicara, meminta perhatian Bapak. Dan seringkali penyebabnya hanya satu, prostat yang mulai membesar. Tanpa kita sadari, saya Dr. Rahmat Widodo. Sudah lebih dari 35 tahun saya mendampingi para pria seusia kita menjaga kesehatan tubuh, terutama bagian yang paling sering diabaikan, yaitu prostat. Masalah prostat bukan cuma urusan medis, ini soal kualitas hidup. Soal rasa percaya diri, soal kebebasan untuk tidur nyenyak, bepergian tanpa takut mencari toilet, dan menikmati masa tua dengan tenang. Tapi banyak pria seusia kita justru menerima kondisi ini begitu saja. Mereka pasrah. Mereka berpikir, ini memang bawaan umur. Padahal tidak harus begitu. Banyak pria lain tetap sehat, tetap bugar, tetap nyaman, karena mereka tahu apa yang sebaiknya dihindari dan apa yang perlu dilakukan. Dan kabar baiknya, Bapak juga bisa seperti mereka. Tanpa obat mahal, tanpa operasi, hanya dengan mengubah 10 kebiasaan kecil yang mungkin selama ini kita anggap sepele, tapi diam-diam merusak prostat kita perlahan-lahan. Di video ini, saya ingin mengajak Bapak mengenali satu persatu kebiasaan itu, bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk memberi Bapak alat, pengetahuan, dan kesadaran. Karena tidak pernah ada kata terlambat untuk memperbaiki. Setiap pria layak hidup dengan tenang, dan solusinya bukan dari obat, tapi dari kebiasaan yang kita rawat setiap hari, tapi dimulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Dalam video ini, saya akan ajak Bapak mengenali 10 kebiasaan sederhana yang tanpa sadar bisa membuat prostat membesar. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk membuka jalan menuju hidup yang lebih nyaman. Karena setiap perubahan baik selalu bisa dimulai. Meski di usia berapapun, sebelum kita mulai, coba renungkan sebentar. Tadi malam, Bapak tidur nyenyak atau terbangun beberapa kali? Saat bangun pagi, Bapak merasa segar atau justru lemas karena tidur terganggu? Kalau jawabannya yang kedua, maka video ini bisa jadi awal perubahan besar dalam hidup Bapak. Mari kita mulai bersama. Bapak-bapak yang saya hormati, kita seringkali merasa semakin tua usia kita, semakin wajar kalau sering buang air kecil. Karena itu, banyak dari kita jadi mengurangi minum, apalagi di malam hari, supaya tidak sering ke kamar mandi. Tapi justru disitulah masalahnya bermula. Tubuh kita, apalagi setelah usia 60, tetap membutuhkan cairan yang cukup setiap hari. Ketika kita minum terlalu sedikit, tubuh menjadi dehidrasi secara perlahan. Air seni menjadi lebih pekat, dan itu bisa mengiritasi kandung kemih. Dan karena prostat letaknya tepat di bawah kandung kemih, iritasi itu pun ikut mempengaruhi prostat. Saya pernah menangani seorang pasien, Pak Syahrul, usianya 67 tahun. Beliau minum air hanya 3 gelas sehari karena takut repot ke kamar mandi. Tapi justru karena terlalu sedikit minum, beliau jadi sering merasa perih saat buang air. Dan semakin malam, semakin sulit tidur karena rasa tidak nyaman di perut bagian bawah. Setelah beliau mulai menambah asupan air, sedikit demi sedikit sepanjang hari, keluhannya membaik hanya dalam 3 minggu. Sebuah studi dari Journal of Gerontology menunjukkan bahwa dehidrasi ringan dan kronis pada lansia meningkatkan risiko infeksi saluran kemih dan memperburuk gejala prostat, terutama pada pria di atas 65 tahun. Ini bukan soal haus atau tidak haus, tapi soal memberi tubuh kesempatan untuk membersihkan racun dan menjaga keseimbangan fungsi organ. Jadi, bapak-bapak, mulai hari ini jangan tunggu sampai merasa haus. Biasakan minum air putih sedikit demi sedikit sepanjang hari. Usahakan agar warna air seni Bapak tetap jernih atau kuning muda, karena itulah tanda bahwa tubuh Bapak terhidrasi dengan baik. Prostat yang sehat dimulai dari langkah yang sangat sederhana, dan salah satunya adalah cukup minum air. Bapak-bapak yang saya hormati, kita semua suka duduk santai, apalagi setelah pensiun. Duduk di kursi malas sambil menonton televisi, membaca koran, atau sekadar ngobrol ringan. Tapi bila duduk terlalu lama tanpa jeda, itu bisa menjadi masalah besar bagi prostat. Saat kita duduk berjam-jam tanpa berdiri, tubuh bagian bawah akan menanggung tekanan terus-menerus. Bagian panggul, tempat prostat berada, menjadi zona yang tertutup aliran darah.
Sirkulasi darah yang kurang ini membuat jaringan di sekitar prostat lebih mudah meradang, apalagi bila sebelumnya sudah ada keluhan. Saya teringat Pak Haris, usia 70 tahun, yang datang ke klinik dengan keluhan sering kencing dan merasa tidak tuntas setelah buang air kecil. Setelah kami telusuri, ternyata beliau duduk hampir 6 jam sehari tanpa berdiri, terutama sejak istrinya wafat dan beliau lebih sering di rumah. Kami sarankan beliau untuk berdiri setiap setengah jam, berjalan sebentar di halaman, dan rutin melakukan peregangan ringan. Dalam 1 bulan, keluhannya mulai berkurang. Sebuah studi dari Harvard Medical School menyebutkan bahwa duduk lebih dari 5 jam per hari secara terus-menerus berhubungan dengan peningkatan peradangan di area panggul bawah, termasuk pembesaran prostat. Hal ini bukan karena usia saja, tapi karena tubuh terlalu lama diam tanpa aktivitas. Maka, bila Bapak merasa lutut sudah mulai kaku atau pinggang terasa pegal, itu sinyal tubuh untuk bergerak. Tak perlu jauh, jalan kecil ke dapur, keluar menyiram tanaman, atau naik turun beberapa anak tangga sudah sangat membantu. Prostat tidak suka diam terlalu lama. Ia butuh aliran darah yang lancar, dan itu hanya bisa tercapai bila tubuh diajak bergerak, walau sedikit. Bapak-bapak sekalian, kopi pagi memang nikmat. Bahkan banyak dari kita merasa hari belum benar-benar dimulai kalau belum minum secangkir kopi hangat. Tapi, pernahkah Bapak merasa ingin buang air kecil lebih sering setelah minum kopi? Atau merasa lebih sulit menahan keinginan itu? Kafein dalam kopi, teh hitam, dan minuman bersoda adalah zat yang mempercepat produksi urin. Ini artinya, kandung kemih harus bekerja ekstra, lebih sering dan dalam waktu lebih singkat. Bila prostat Bapak sudah mulai membesar, tekanan ini bisa memperparah gejala yang dirasakan, bahkan bisa membuat aliran kencing terasa tidak tuntas atau menimbulkan rasa tidak nyaman setelah buang air. Saya teringat Pak Dedi, 66 tahun, yang tiap hari bisa minum sampai 4 cangkir kopi, 2 pagi, 2 sore. Beliau datang dengan keluhan sering kencing mendadak, bahkan kadang tidak sempat sampai ke toilet. Setelah kami sarankan untuk mengurangi kopi, jadi 1 cangkir pagi hari saja, lalu beralih ke teh herbal atau air hangat di sore hari, keluhannya perlahan mereda. Menurut European Urology Journal, asupan kafein tinggi, lebih dari 300 mg per hari, berhubungan dengan peningkatan gejala Lower Urinary Tract Symptoms, LUTS, dan ketidaknyamanan pada pria dengan prostat membesar. Otot-otot di sekitar kandung kemih menjadi lebih tegang, dan ini memperbesar risiko urin tertahan, bahkan infeksi. Kalau Bapak pencinta kopi, jangan khawatir, tidak perlu berhenti total. Tapi cobalah batasi. 1 cangkir kecil di pagi hari sudah cukup. Selebihnya, berikan kesempatan tubuh untuk istirahat dari tekanan kafein. Prostat yang membesar butuh ketenangan, dan salah satu bentuk ketenangan itu dimulai dari minuman yang kita pilih setiap hari. Sampai di sini, kita melihat bagaimana minuman harian seperti kopi bisa memicu keluhan prostat. Tapi bukan cuma apa yang kita minum, kapan dan bagaimana kita menahannya juga punya dampak besar. Bapak-bapak sekalian, kita semua pasti pernah menahan buang air kecil. Sampai di sini, kita sudah melihat bagaimana kebiasaan sehari-hari yang tampaknya biasa, seperti minum kopi, bisa berdampak langsung pada kenyamanan buang air. Tapi ternyata masih ada kebiasaan lain yang diam-diam ikut memperberat kerja prostat. Mungkin karena sedang di jalan, sedang rapat, atau sekadar malas bangun dari tempat duduk. Awalnya terasa biasa saja, tapi bila kebiasaan ini terjadi berulang setiap hari, dampaknya bisa sangat besar terhadap prostat. Kandung kemih adalah organ yang punya batas. Ketika terlalu penuh dan dipaksa menahan, otot-ototnya menjadi tegang. Tekanan dari kandung kemih ini langsung dirasakan oleh prostat yang berada tepat di bawahnya. Kalau dilakukan terus-menerus, jaringan prostat akan ikut teriritasi. Dan bila sudah ada pembesaran sebelumnya, kondisinya bisa cepat memburuk. Saya pernah menemui seorang pasien bernama Pak Roni, usianya 65 tahun. Beliau terbiasa menahan buang air hingga beberapa jam, terutama saat bekerja di bengkel. Awalnya tidak ada keluhan, tapi belakangan ia merasa aliran kencing menjadi lemah, sering harus mengejan, bahkan kadang terasa nyeri. Setelah diperiksa, ternyata prostatnya sudah membengkak lebih besar dari ukuran normal. Selain itu, menahan kencing juga membuat pengosongan tidak tuntas. Data dari Mayo Clinic menunjukkan bahwa kebiasaan menahan kencing secara berulang dapat menyebabkan retensi urin kronis dan meningkatkan risiko infeksi prostat, prostatitis. Infeksi pun bisa muncul.
Dan jika prostat terus-menerus terpapar infeksi berulang, peradangannya semakin sulit dikendalikan. Karena itu, bila tubuh memberi sinyal untuk buang air, segera penuhi. Jangan ditunda. Jangan tunggu sampai terasa sangat mendesak. Ini bukan soal kenyamanan saja, tapi soal menjaga fungsi organ dalam jangka panjang. Prostat tidak suka dipaksa. Ia butuh ruang. Dan lebih dari itu, ia butuh dukungan. Salah satu bentuk dukungan terbaik yang bisa kita berikan adalah mendengarkan tubuh dan pergi ke kamar mandi tepat waktu. Bapak-bapak yang saya hormati, banyak orang tahu bahwa rokok merusak paru-paru dan jantung. Namun hanya sedikit orang yang tahu bahwa asap rokok juga bisa merusak prostat. Bahkan, bagi yang tidak merokok tapi sering menghirup asap di rumah atau di lingkungan sekitar, risikonya tetap ada. Zat beracun dalam rokok masuk ke dalam darah, lalu menyebar ke seluruh tubuh, termasuk ke jaringan halus di prostat. Di sana, racun-racun ini tidak hanya mengganggu fungsi sel, tapi juga memicu peradangan yang berjalan pelan-pelan, tanpa disadari. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa merokok dapat memperburuk peradangan dan mengganggu sirkulasi darah ke organ seperti prostat, meskipun kaitannya dengan pembesaran prostat masih diperdebatkan. Bahkan, risiko terkena kanker prostat juga meningkat dibandingkan mereka yang tidak pernah merokok. Peradangan akibat paparan rokok ini bukan sesuatu yang terasa langsung, tapi hari demi hari, jaringan prostat menjadi semakin kaku, lebih besar, dan sulit kembali ke ukuran normal. Proses ini terjadi diam-diam, tapi dampaknya bisa sangat nyata bagi kenyamanan hidup sehari-hari. Saya masih ingat Pak Marwan, usia 70 tahun, yang sudah berhenti merokok sejak 5 tahun lalu. Namun setiap sore, ia masih biasa duduk bersama teman-temannya yang merokok di teras rumah. Keluhan buang air kecilnya tak kunjung reda. Setelah ia benar-benar menghindari paparan asap, bahkan dari orang lain, barulah kondisinya mulai membaik perlahan. Selain menyebabkan peradangan, merokok juga mengganggu sirkulasi darah. Prostat adalah jaringan yang sangat bergantung pada aliran darah yang lancar untuk menjaga keseimbangan hormon dan fungsi sel. Tanpa sirkulasi yang baik, sel-sel di dalamnya lebih cepat rusak. Kalau Bapak masih merokok, mungkin ini saatnya mempertimbangkan untuk berhenti. Bukan karena larangan, tapi karena prostat Bapak berharga dan layak untuk dirawat. Dan jika Bapak sudah berhenti, pastikan juga lingkungan di sekitar Bapak mendukung pemulihan itu. Prostat tidak bisa bertahan sendirian. Ia perlu tubuh yang bersih, darah yang mengalir lancar, dan udara yang bebas dari racun. Dan semuanya bisa dimulai dari satu keputusan hari ini. Bapak-bapak yang saya hormati, sebagian besar pria seusia kita baru datang ke dokter saat gejalanya sudah terasa berat. Padahal, prostat tidak selalu memberi tanda di awal. Ia bisa tumbuh pelan-pelan selama bertahun-tahun, tanpa nyeri, tanpa gangguan yang jelas. Dan ketika akhirnya terasa, seringkali kondisinya sudah jauh lebih rumit. Kita sudah bicara soal kebiasaan dan paparan dari luar, tapi satu hal penting yang sering terlupakan adalah pemeriksaan dini. Padahal inilah kunci untuk mencegah kondisi menjadi lebih buruk. Saya masih ingat seorang pasien bernama Pak Darlan, 73 tahun. Beliau datang dengan keluhan buang air kecil yang tidak lancar. Air seni sering menetes dan beliau harus mengejan setiap kali di toilet. Setelah diperiksa, ternyata ukuran prostatnya sudah 3 kali lipat dari normal. Ketika saya tanya kapan terakhir kali beliau periksa, beliau hanya tersenyum dan bilang, "Belum pernah, Dok." Pemeriksaan prostat sebenarnya tidak rumit. Ada cara sederhana seperti pemeriksaan rektal digital atau tes darah PSA. Cepat, tidak sakit, dan bisa memberi gambaran awal yang penting. Bila diketahui lebih awal, banyak kasus bisa ditangani hanya dengan mengubah gaya hidup, tanpa perlu obat atau tindakan medis yang berat. Masalahnya, banyak pria merasa sungkan atau malu bicara soal buang air kecil, bahkan dengan dokter. Tapi justru dengan membuka diri lebih awal, kita bisa menyelamatkan waktu, tenaga, dan kualitas hidup. Saya ingin mengajak Bapak untuk mempertimbangkan satu hal. Kapan terakhir kali Bapak memeriksakan kesehatan prostat? Bila jawabannya belum pernah, atau sudah lebih dari setahun, mungkin sekaranglah saat yang tepat. Jangan tunggu sampai tubuh memaksa. Karena langkah kecil hari ini bisa mencegah masalah besar di kemudian hari. Bapak-bapak sekalian, daging merah memang menggugah selera. Apalagi kalau dibakar, disate, atau dijadikan semur. Rasanya nikmat dan sering jadi menu andalan saat makan bersama keluarga. Tapi kalau terlalu sering, tanpa kita sadari, daging merah bisa menjadi beban tambahan bagi kesehatan prostat. Daging merah, apalagi yang berlemak atau diawetkan seperti sosis dan daging kalengan,
bukan hanya tinggi lemak, tapi juga mengandung zat-zat yang bisa memicu peradangan di dalam tubuh. Jika dikonsumsi terlalu sering, makanan ini bisa menjadi salah satu penyebab memburuknya kondisi prostat. Sebuah meta-analisis yang dimuat dalam jurnal Nutrition and Cancer menunjukkan bahwa konsumsi daging merah berlebihan berkaitan erat dengan peningkatan kadar hormon IGF-1 atau Insulin-like Growth Factor 1. Hormon ini bila terlalu tinggi dapat merangsang pertumbuhan sel, termasuk sel-sel di kelenjar prostat. Tak hanya itu, lemak jenuh dan bahan kimia yang digunakan dalam pengolahan daging juga bisa mengganggu keseimbangan hormon tubuh. Hormon-hormon yang seharusnya menjaga ukuran prostat tetap stabil menjadi tidak seimbang, sehingga kelenjar prostat lebih mudah membesar seiring waktu. Saya pernah mendampingi Pak Junaedi, usia 68 tahun. Beliau gemar makan sate kambing setiap minggu, kadang sampai 2-3 kali. Saat keluhan buang air kecil mulai muncul, beliau kira hanya karena cuaca atau kelelahan. Tapi setelah menjalani pemeriksaan, ternyata ukuran prostatnya sudah melebihi batas normal. Kami sarankan beliau mengurangi daging merah dan menggantinya dengan ikan, tahu, atau sayur berprotein tinggi. Dalam beberapa bulan, keluhan berkurang, tidur malam pun lebih nyenyak. Tubuh kita, apalagi di usia lanjut, lebih lambat dalam mencerna daging. Pencernaan yang lambat menyebabkan perut terasa penuh, berat badan naik, dan tekanan di area perut bawah ikut meningkat. Semua ini memberi beban tambahan pada prostat. Bukan berarti kita harus berhenti makan daging sama sekali, tapi mengurangi frekuensi, memilih potongan daging tanpa lemak, dan menyeimbangkan dengan sayuran bisa memberi manfaat besar. Prostat tidak butuh makanan mewah, hanya butuh perhatian dan pilihan yang bijak. Ia hanya butuh asupan yang bersih, tidak membebani. Dan pilihan itu sepenuhnya ada di tangan kita setiap kali kita duduk di meja makan. Bapak-bapak yang saya hormati, kalau kita bercermin dan melihat perut yang mulai membuncit, seringkali kita anggap itu hal biasa. Katanya sih tanda rezeki. Tapi bagi tubuh kita, terutama prostat, lemak di sekitar perut bukan sekadar soal penampilan. Itu bisa jadi sinyal bahaya yang selama ini kita abaikan. Lemak yang menumpuk di perut bukanlah lemak biasa. Ia bersifat aktif dan mampu menghasilkan zat-zat yang memicu peradangan di seluruh tubuh, termasuk di kelenjar prostat. Peradangan ini tidak selalu terasa langsung, tapi bekerja pelan-pelan, melemahkan jaringan sehat dari dalam. Sebuah studi dari Korean Journal of Urology tahun 2015 menemukan bahwa pria dengan lingkar pinggang lebih dari 100 cm memiliki risiko 2 kali lipat lebih tinggi mengalami pembesaran prostat dan gejala sering buang air kecil di malam hari. Ini bukan sekadar soal ukuran tubuh, tapi soal tekanan dan gangguan metabolisme yang muncul akibat penumpukan lemak di area perut. Tak hanya itu, lemak perut juga memengaruhi keseimbangan hormon dalam tubuh, terutama hormon testosteron dan estrogen. Dua hormon inilah yang sangat berperan dalam menjaga ukuran dan fungsi normal prostat. Ketika keduanya tidak seimbang, jaringan prostat lebih mudah tumbuh melebihi ukuran normal. Saya pernah bertemu Pak Bambang, 71 tahun, yang lingkar pinggangnya sudah mencapai 105 cm. Keluhan beliau bukan hanya sering kencing malam, tapi juga mudah lelah dan mood yang sering berubah-ubah. Setelah kami bantu atur pola makan, dan beliau mulai rutin berjalan pagi, berat badannya turun perlahan. Dan bukan hanya berat badan yang berubah, gejala prostatnya pun ikut membaik. Lingkar pinggang yang terlalu besar juga memberi tekanan mekanis ke arah kandung kemih dan prostat. Ini menyebabkan rasa tidak nyaman, bahkan kadang susah menahan kencing. Semakin lama dibiarkan, semakin sulit diatasi. Mulai dari mana? Tidak perlu drastis. Mulailah dari mengurangi porsi makan, hindari makanan manis berlebihan, dan perbanyak gerak. Jalan kaki 10 menit sehari sudah cukup untuk memulai. Prostat yang sehat butuh ruang, dan salah satu cara terbaik memberi ruang itu adalah dengan menjaga perut agar tidak menjadi beban. Karena seringkali, yang terlihat biasa di luar, justru diam-diam mengganggu tubuh dari dalam. Bapak-bapak yang saya hormati, di usia kita, stres bukan lagi tentang pekerjaan atau karier, tapi seringkali datang dari kekhawatiran tentang kesehatan, anak-anak yang makin sibuk sendiri, tentang cucu yang jarang pulang, atau sekadar kesepian yang datang diam-diam saat malam tiba. Stres seperti itu sering kita pendam, tidak diceritakan, tidak dikeluarkan, tapi tubuh merasakannya. Dan organ yang paling diam-diam merasakan stres adalah prostat. Ketika tubuh terus-menerus berada dalam tekanan, hormon stres seperti kortisol akan meningkat. Dalam jangka panjang, hal ini tidak hanya memengaruhi pikiran,
tetapi juga berdampak langsung pada fungsi berbagai organ tubuh, termasuk prostat. Penelitian menunjukkan bahwa stres kronis dapat memicu peradangan di seluruh tubuh melalui peningkatan kadar kortisol dan zat proinflamasi seperti sitokin. Kondisi ini membuat kelenjar prostat lebih mudah mengalami pembesaran. Akibatnya daya tahan tubuh menurun, aliran darah ke bagian bawah tubuh menjadi tidak lancar, dan peradangan pun lebih mudah terjadi. Ketegangan juga dapat muncul di otot-otot panggul, sementara saraf di sekitar prostat menjadi lebih sensitif. Semua itu bisa membuat keluhan buang air kecil terasa lebih berat. Alirannya tersendat, muncul rasa tidak nyaman, dan tidur malam pun sering terganggu karena harus bangun berkali-kali. Saya masih ingat Pak Hasan, 74 tahun. Beliau tidak memiliki riwayat penyakit serius, namun tiba-tiba mulai sering mengeluh soal buang air kecil. Setelah saya ajak bicara lebih dalam, ternyata beliau sedang memikul banyak beban pikiran. Saya tidak langsung memberikan obat. Saya hanya menyarankan beliau untuk mulai rutin berjalan pagi, memperbanyak waktu mengaji, dan lebih sering berinteraksi dengan tetangga. Beberapa minggu kemudian, keluhannya mulai berkurang. Stres itu seperti angin malam. Hening tak kasat mata, tapi perlahan-lahan menusuk ke dalam. Dan jika dibiarkan, ia meresap ke dalam tubuh, membuat semuanya jadi lebih berat. Kalau Bapak merasa pikiran terlalu penuh akhir-akhir ini, cobalah luangkan waktu sejenak untuk diri sendiri. Tarik napas dalam, duduk tenang, atau ajak seseorang bicara. Karena tubuh yang tenang, selalu dimulai dari hati yang damai. Bapak-bapak yang saya hormati, 10 kebiasaan yang tadi kita bahas mungkin terasa sepele. Tapi justru dari hal-hal kecil inilah perubahan besar bisa dimulai. Mulai dari minum cukup air, menghindari duduk terlalu lama, membatasi kopi, tidak menahan kencing, menghindari asap rokok, rutin memeriksa prostat, hingga menjaga pola makan, mengelola stres, dan mengontrol berat badan. Semua langkah ini bisa dilakukan perlahan, tapi berdampak nyata. Tapi dari pengalaman saya sebagai dokter, justru kebiasaan-kebiasaan kecil inilah yang paling sering menentukan apakah seorang pria lanjut usia bisa menikmati hari tuanya dengan tenang, atau harus bergantung pada obat, tindakan medis, bahkan kateter. Kesehatan prostat tidak ditentukan dalam satu hari. Ia dibentuk oleh pilihan-pilihan harian yang kita buat. Apa yang kita makan, seberapa sering kita bergerak, bagaimana kita merespons stres, dan seberapa cepat kita bertindak saat tubuh memberi sinyal. Saya tahu, mengubah kebiasaan tidak selalu mudah di usia kita. Kalau Bapak merasa berat memulai semuanya sekaligus, tidak apa-apa. Pilih satu saja. Misalnya, mulai dari minum lebih teratur, atau berdiri tiap setengah jam, atau mulai mengurangi kopi sore. Tidak perlu sempurna, yang penting konsisten. 10 kebiasaan ini mungkin tidak bisa diubah sekaligus, tapi satu langkah kecil yang diambil hari ini bisa menjadi awal dari pencegahan besar di masa depan. 10 kebiasaan ini terlihat kecil, tapi dampaknya nyata. Mengubah satu saja sudah cukup untuk memulai perubahan besar. Saya ingin mengajak Bapak untuk tidak menunda. Jangan tunggu sampai gejalanya semakin berat. Karena seringkali yang datang ke klinik adalah mereka yang sudah sangat menderita. Mereka sulit tidur, sulit buang air kecil, dan secara mental sudah kelelahan. Saya percaya Bapak mampu memulai, sedikit demi sedikit, hari demi hari. Mari kita ubah itu. Mari kita mulai dari hari ini. Dan bila Bapak merasa video ini bermanfaat, tolong bagikan kepada teman sebaya, adik, kakak, atau tetangga Bapak. Mungkin mereka belum tahu bahwa yang mereka alami juga bisa dicegah. Dan jangan lupa untuk tekan tombol suka berlangganan dan aktifkan lonceng notifikasi. Karena di setiap video, saya akan terus berbagi panduan sederhana untuk menjaga kesehatan di usia lanjut dengan cara yang mudah, alami, dan penuh empati. Saya percaya tidak ada kata terlambat untuk mulai sehat. Dan prostat yang tenang adalah kunci untuk hidup yang lebih nyaman, lebih damai, dan lebih mandiri di usia senja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.